Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Tristiawati, NPM 19406063, lokal A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika BK Karir yang dialami oleh siswa SMA atau SMK. Sebelumnya, permasalahan yang dialami oleh siswa SMA atau SMK yaitu siswa merasa cemas dengan karirnya setelah lulus dan bingung dengan jurusan apa yang akan diambilnya ketika hendak memasuki perguruan tinggi atau universitas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai karir. Apa sih karir itu? Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan karir ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seseorang individu, serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Karir yakni kondisi yang dapat menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seorang individu dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, lulus SMA atau SMK kira-kira mau kemana ya? Nah, setelah lulus dari SMK atau SMA, secara garis besarnya ada 4 alternatif pilihan karir di antaranya. Pertama, memasuki dunia kerja dengan dunia industri. Kedua, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Ketiga, mengikuti kursus atau pelatihan. Dan keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Tips memilih jurusan kuliah. Memilih jurusan kuliah memang membingungkan sebagian orang, terutama kalangan pelajar SMA atau SMK yang akan lulus dan berkeinginan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, berikut ini sejumlah tips yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sebelum menentukan jurusan nanti. Pertama, sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat dan bakat. Nah, pelajari bakat kamu sesungguhnya. Setiap individu pasti memiliki bakat, kelebihan, atau kesukaan terhadap sesuatu. Kedua, jangan ikut-ikutan teman. Tidak masalah kamu barengan dengan teman untuk kuliah, tapi tanyakan diri sendiri apakah kamu memiliki minat dan bakat yang sama dengan teman-temanmu yang lain. Ketiga, pertimbangkan kemampuan orang tua membiayai kuliah. Nah, bicarakan dengan orang tua mengenai hal ini karena akan sangat menentukan lokasi perguruan tinggi yang akan kamu tuju, pengeluaran studi, gaya hidup, dan lain-lain. Akan lebih baik jika kamu kuliah sambil bekerja untuk meringankan biaya studi. Keempat, usahakan bisa kuliah di perguruan tinggi negeri atau PTN. Untuk bisa masuk PTN memang susah karena kamu harus menjalani sejumlah tes seleksi kuliah di PTN. Tentunya membuat biaya akan lebih murah dibandingkan perguruan tinggi swasta atau PTS. Kelima, pelajari PTN atau PTS yang akan kamu tuju. Perhatikan latar belakang kampus yang akan menjadi target kamu mengenai kelengkapan sarana dan prasarana penunjang studi, kredibilitas dosen pengajar, reputasi kampus, dan khusus untuk PTS, perhatikan status program studi yang kamu minati, apakah sudah terakreditasi atau belum. Status terakreditasi menunjukkan mutu PTS dalam menyelenggarakan program studi. Keenam, peluang karir di masa mendatang. Gali informasi sebanyak mungkin mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jurusan kuliah kamu nanti, terutama peluang karir ke depannya seperti apa. Kamu bisa bertanya kepada orang tua, saudara, teman senior, atau browsing di internet. Ketujuh, kuliah, pilih sarjana atau diploma. Baik sarjana maupun diploma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jurusan diploma akan menghasilkan pelajar yang siap sepenuhnya terjun di dunia kerja, namun tanpa gelar sementara kuliah. Sarjana akan menghasilkan pelajar yang memiliki gelar, namun belum tentu siap kerja. Kesimpulannya ialah persiapkanlah baik-baik kamu mulai dari sekarang, karena pada intinya kamu kuliah juga karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Jangan sampai ketika kamu kuliah karena terpaksa, bahkan hanya karena ikut-ikutan sampai salah jurusan. Galilah ilmu yang bermanfaat demi masa depan kamu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.